Buku Zemansky Chapter 1, 1.11, Skala Suhu Celcius. Skala suhu Celcius yang dinamai menurut astronom Swedia Andreas Celsius adalah skala suhu internasional sebelum diperkenalkannya skala Kelvin pada tahun 1954. Skala suhu Kelvin didasarkan pada derajat yang besarannya sama dengan skala Celsius. Titik tetapnya digeser dari titik es air 273,15 Kelvin ke titik triple air yang ditetapkan 0,01 derajat Celcius di atas titik es air yaitu 273,16 Kelvin. Akibatnya, nilai numerik titik beku normal air dan titik didih normal air dibiarkan ditentukan melalui eksperimen, alih-alih ditetapkan sebagai suhu tetap. Jadi, jika menunjukkan skala suhu Celsius, hubungan antara skala Celsius dan Kelvin hanyalah θ derajat Celsius sama dengan θ Kelvin dikurang 273,15. Misalnya, suhu Celsius θ NPB di mana air mendidih pada tekanan atmosfer standar adalah θ NPB sama dengan suhu NPB dikurang 273,15. Dan membaca dari gambar 1,7, θ NPB sama dengan 273,124 dikurang 373,15 sama dengan 99,974 derajat Celcius. Tidak mengherankan bahwa titik didih normal air tidak lagi tepat 100 derajat Celcius. Satu-satunya suhu Celcius yang ditetapkan secara definisi setelah tahun 1954 adalah suhu titik triple air. Semua suhu lainnya harus diukur berdasarkan titik triple air sebagai hasil dari penetapan skala Kelvin sebagai standar internasional untuk suhu termodinamika. 1.12 Termometri resistensi platinum. Meskipun termometer gas dapat memberikan suhu termodinamika, termometer ini rumit dan tidak cocok untuk banyak aplikasi. Termometer yang lebih praktis adalah termometer resistensi platinum yang jauh lebih mudah direproduksi, lebih mudah digunakan, dan umumnya menyediakan jangkauan operasi yang lebih luas daripada termometer gas. Termometer resistensi platinum merupakan komponen sekunder dari termometer gas karena setiap persamaan yang menggambarkan resistensi listrik sebagai fungsi suhu mengandung istilah-istilah yang tidak diketahui dan bergantung pada suhu yang tidak dapat kita hitung dari prinsip-prinsip dasarnya. Ketika termometer resistensi berbentuk kawat panjang dan tipis, biasanya kawat tersebut dililitkan pada rangka tipis yang dirancang untuk menghindari tegangan berlebih saat kawat berkontaksi dengan pendingin. Dalam keadaan khusus, kawat dapat dililitkan atau ditanamkan pada material yang akan diukur suhunya. Pada rangka suhu yang rendah, termometer resistensi seringkali terdiri dari resistor radio kecil berkomponen karbon atau kristal germanium yang didoping dengan arsenik dan disegel dalam kapsul berisi helium. Resistor-resistor ini dapat dikaitkan pada permukaan zat yang akan diukur suhunya atau ditempatkan pada lubang yang dibor khusus untuk tujuan tersebut. Rangkaian pengukur resistensi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tipe piezometrik di mana pada kondisi setimbang terdapat arus searah nol yang mengalir pada kabel tegangan, dan rangkaian jembatan, di mana pada kondisi setimbang arus bolak-balik yang mengalir dapat diabaikan. Hingga akhir 1960-an, jembatan-jembatan ini tidak digunakan dalam penetapan standar suhu. Sejak saat itu, dua faktor telah mengubah situasi ini. Pertama, perkembangan pembagi tegangan induktif atau transformator radio pada rangkaian jembatan. Kedua, kemajuan dalam elektronika yang telah menghasilkan penguat lock-in dengan sensitivitas tinggi dan karakter rasio sinyal ke derawan yang sangat baik. Sistem penyeimbang mandiri yang lebih canggih juga telah tersedia. Maka resistensi platinum dapat digunakan untuk pekerjaan yang sangat akurat dalam rentang 13,8033 hingga 1234,93 Kelvin atau min 259,3467 hingga 691,78 derajat Celcius. Kalibrasi instrumen melibatkan pengukuran RT pada berbagai suhu yang telah ditentukan dan resistensi hasilnya dengan rumus empiris. Dalam rentang yang terbatas, persamaan kuadrat berikut sering digunakan. R aksen T sama dengan R aksen TP dalam kurung 1 tambah AT tambah BT kuadrat, di mana R aksen T adalah resistensi kawat platina pada suhu T, RIP adalah resistensi kawat platina ketika dikelilingi air pada titik triple, dan A dan B adalah konstanta. Untuk menghindari kebutuhan pengukuran resistensi absolut yang presisi, kalibrasi termometer selalu dilakukan dalam rasio R aksen T per R aksen TP, yang dikenal sebagai WT. Dengan demikian, pada dasarnya resistensi yang diukur bukan resistensi. Keuntungan lainnya adalah WT relatif tidak sensitif terhadap efek gerangan atau rekontaminasi kawat.
1.13 Termometri radiasi. Pirometri optik, pirometri radiasi, pirometri inframerah, dan pirometri spektral atau radiasi total adalah beberapa metode termometri yang pada dasarnya dihasilkan pada pengukuran radiasi termal atau yang disebut dengan radiasi benda hitam. Dalam termometri radiasi, berbeda dengan termometri resistensi, kami menggunakan persamaan yang telah mapan, yaitu hukum radiasi Planck, yang menghubungkan suhu termodinamika dengan radiasi spektral yang terukur. Radiasi termal yang ada dalam rongga tertutup atau radiasi benda hitam hanya bergantung pada suhu dinding yang tidak sama sekali bergantung pada bentuk atau komposisinya, asalkan dimensi rongga jauh lebih besar daripada panjang gelombang radiasi termal. Radiasi yang keluar dari lubang kecil di rongga tersebut terganggu oleh keberadaan lubang tersebut. Dengan perancangan yang cermat, gangguan ini dapat dibuat sangat kecil sehingga radiasi benda hitam kesetimbangannya dapat diukur. Dengan demikian, pada prinsipnya, suhu termodinamika dapat diukur dengan sangat presisi menggunakan termometri radiasi. Termometer radiasi yang disebut pirometer dikembangkan untuk mengukur suhu tinggi yang lebih dari 1100 derajat Celcius dan memiliki keunggulan sebagai termometer non-kontak. Pirometri optik mengukur suhu dengan membandingkan radiasi tampak dari benda panas pada pita gelombang panjang sempit dengan radiasi dari standar. Lebih disukai menggunakan detektor volstoistik untuk mengukur pada mata manusia. Koreksi emisivitas pada sumber harus dilakukan untuk menentukan suhu, di mana pirometer radiasi total mengukur seluruh spektrum gelombang elektromagnetik termasuk inframerah yang dipancarkan benda untuk menentukan suhu. Pirometer radiasi total lebih sedikit akurat daripada pirometer optik, tetapi dapat mengukur suhu yang jauh lebih rendah, termasuk pada titik triple air. 1.14 Termometri tekanan uap. Termometri tekanan uap jenuh umumnya digunakan untuk mengukur suhu dalam rentang antara 0,3 dan 5,2 Kelvin, karena sensitivitas dan kemudahan pengukuran zat jenis ini. Zat termometriknya adalah uap yang berada dalam kesetimbangan dengan cairan dari salah satu dua isotop helium, 3He atau 4He. Tekanan uap helium merupakan parameter termometrik, karena hanya bergantung pada sifat fisik unsur murni dan dapat direproduksi kapan saja. Tidak memerlukan perangkat interpolasi dan relatif lebih mudah diukur dengan presisi yang sangat memadai pada bagian besar rentang suhu. Kisaran kegunaan praktis skala tekanan uap He4 adalah dari sekitar 1,0 Kelvin karena variasi tekanan yang kecil terhadap suhu dan komplikasi akibat perilaku superfluida, hingga 5,2 Kelvin karena cairan tidak berada dalam suhu di atas ini atau titik kritis. Kisaran untuk skala He adalah di sekitar 0,30 Kelvin karena tekanannya terlalu kecil untuk diukur, hingga 3,322 Kelvin karena titik kritis. 1.15 Termokopel. Diagram skema termokopel ditunjukkan pada gambar 1.8 pada buku, di mana suhu yang akan diukur terletak di sambungan uji. Gaya gerak listrik termal atau GGL dihasilkan pada titik di mana kawat A dan kawat B terhubung. Kedua kawat termokopel dihubungkan ke kawat tembaga yang terletak di sambungan referensi yang dipertahankan pada suhu S yang mencair. Sebuah termokopel dikalibrasi dengan mengukur GGL termal pada sambungan uji pada berbagai suhu yang diketahui, dengan sambungan referensi dijaga pada 0 derajat Celcius. Hasil pengukuran tersebut pada sebagian terbesar termokopel biasanya dapat direpresentasikan dalam persamaan kubik sebagai berikut, atau GGL sama dengan C0 tambah C1 theta tambah C3 theta pangkat 3, di mana GGL adalah GGL termal dan konstanta C0, C1, C2, C3 berbeda untuk setiap termokopelnya. Dalam rentang suhu yang terbatas, persamaan kuadrat seringkali cukup memadai. Rentang suhu termokopel bergantung pada bahan penyusunannya. Termokopel tipe K terbuat dari kawat kormel 90% Ni dan 10% Cr, dan kawat alumel 90% Ni, 2% Al, 2% Mn, dan 1% Si. Memiliki rentang suhu min 270 hingga 1372 derajat Celcius. Keuntungan dari termokopel adalah bahwa ia cukup cepat mencapai keseimbangan normal dalam sistem yang suhunya akan diukur karena masanya kecil. Di mana pada gambar 1.8 dijelaskan, termometer kawat A dan B dengan sambungan referensi terdiri dari dua sambungan dengan kawat tembaga, siap dihubungkan ke rangkaian pengukuran atau pemantulan.
Lebih lanjut lagi, GGL termokopel dapat disesuaikan dengan sirkuit listrik yang memantau dan mengontrol suhu di banyak tungku, oven, dan unit pendingin industri komersial serta residensial. Kerugiannya, sejauh pengukuran suhu ilmiah adalah ketidaktepatannya ke sekitar 0,2 Kelvin, yang 5 hingga 10 kali lebih besar daripada ketidaktepatan termometer resistensi platinum pada suhu yang lebih tinggi. Oleh karena itu, termokopel tidak lagi menjadi termometer standar yang digunakan dalam skala suhu internasional pada tahun 1990. 1.16 Skala Suhu Internasional 1990 atau ITS 90. Komite Internasional untuk Barat dan Ukuran atau IWU menangani dua skala suhu. Yang pertama adalah skala termodinamika teoritis, yang kedua pada suatu waktu adalah skala suhu praktis yang berlaku saat ini. Penggunaan termometer gas volume konstan untuk kalibrasi rutin atau untuk pengukuran suhu termodinamika tidaklah praktis. Pada tahun 1927, skala suhu praktis internasional pertama diadopsi untuk menyediakan sarana kalibrasi instrumen ilmiah dan industri yang lebih mudah dan cepat. Skala suhu praktis ini direvisi atau diamandemen pada tahun 1948, 1960, 1968, 1976, dan 1990. Skala suhu internasional 1990 atau ITS 90 terdiri dari serangkaian titik tetap yang diukur dengan termometer gas primer dan serangkaian prosedur interpolasi antar titik tetap menggunakan termometer sekunder. Meskipun ITS 90 tidak dimaksudkan untuk menggantikan termometer Kelvin, skala dinamis ia dibangun untuk memberikan perkiraan yang sangat dekat dengannya. Perbedaan antara skala suhu praktis 790 dan skala suhu termodinamika Kelvin berada pada batasan akurasi pengukuran yang dicapai pada tahun 1990. Pengukuran suhu yang akurat dengan termometer gas membutuhkan kerja laboratorium dan komputasi matematis yang teliti selama bertahun-tahun dan selesai menjadi ajang internasional. Karya tersebut dipublikasikan di jurnal Metrologia dan akhirnya tercantum pada tabel konstanta fisika. Suhu pada keadaan setimbang sejumlah material telah diukur dan hasilnya ditabulasi pada buku. Batas suhu bawah ITS 90 adalah 0,65 Kelvin. Di bawah suhu ini, skalanya tidak dapat ditentukan dalam termometer standar, tetapi dalam penelitian harus dilakukan untuk memilih termometer referensi dari instrumen yang bersaing. Berbagai interval suhu pada ITS 90 dan termometer sekunder ditetapkan sebagai berikut. 1. Dari 0,65 hingga 5 Kelvin antara 0,65 dan 32 Kelvin. ITS 90 ditentukan oleh hubungan tekanan suhu uap HE dan antara 1,25 dan 2,178 Kelvin atau titik A dan antara 2,178 dan 5,0 Kelvin dengan hubungan tekanan suhu uap HE4. Yang kedua, dari 3,0 hingga 24,5561 Kelvin. Antara 3,0 dan 24,5561 Kelvin, ITS 90 didefinisikan oleh termometer gas volume atau konstan HE atau HE4. Yang ketiga, dari 13,8033 hingga 1234,93 Kelvin. Antara 13,8033 dan 1234,93 Kelvin, ITS 90 didefinisikan oleh rasio referensi atau WT termometer resistensi platina menggunakan titik tetap yang ditentukan pada tabel dalam buku. Dan oleh fungsi referensi dan fungsi divisi rasio resistensi antar titik uap, 11 seberentang telah ditetapkan untuk mengakomodasi berbagai pengukuran yang diperlukan. Kemudian yang keempat, di atas 1.1234,93 Kelvin. Pada suhu di atas 123,93 Kelvin, ITS 50 didefinisikan oleh piometer optik menggunakan rasio konsentrasi spektral radiasi benda hitam yang dihitung menggunakan hukum radiasi Planck. Hanya satu suhu referensi yang diperlukan untuk piometer, yaitu titik buku emas, titik buku perak, atau titik buku tembaga. Sebelum ITS 90 diadopsi, termokopel merupakan termometer standar untuk suhu tertinggi. Termokopel dihilangkan karena akurasinya kurang memadai. Jangkauan termometer resistensi platinum telah diperluas hingga batasannya saat ini, dan piometer optik menjadi termometer standar baru untuk suhu tertinggi. 1.17 Skala suhu Rankine dan Fahrenheit.
Dua skala suhu yang umum digunakan oleh para insinyur di Amerika Serikat didasarkan pada interval satuan suhu yang sama dengan ilmu persembilanan ukuran interval satuan suhu pada skala Kelvin dan Celsius. Menurut definisi, skala Rankine yang dinamai menurut nama insinyur Inggris tersebut merupakan skala absolut yang hanya didasarkan pada suhu titik triple air. Skala Rankine yang tidak menggunakan kata derajat berkaitan dengan skala suhu Kelvin melalui persamaan T Rankine sama dengan 9/5 T Kelvin. Skala Fahrenheit yang dinamai berdasarkan pembuat instrumental asal Jerman didefinisikan dalam kaitannya dengan skala Rankine melalui persamaan T Rankine sama dengan T Rankine dikurang 459,67. Dengan demikian, pada titik S di mana suhu Kelvin adalah 273,15 Kelvin, suhu Rankine adalah 9/5 kali 273,15 kali 491,67 reaumur. Maka, suhu Fahrenheit adalah T Rankine sama dengan 491,67 dikurang 459,67 sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Suhu Fahrenheit berhubungan dengan suhu Celsius melalui persamaan θ derajat Fahrenheit sama dengan 95 θ derajat Celsius ditambah 32.